Saat ini kita mau mendengarkan firman Allah yang tertulis dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kita bersyukur karena 80 tahun sudah Tuhan menyertai bangsa kita dan kita boleh menikmati kemerdekaan. Tidak lagi dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, tetapi kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kita bersyukur karena kita boleh beribadah dengan bebas, kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu adalah bagian dari kemerdekaan yang sudah dialami oleh dan dirasakan oleh negeri ini dan kita ada di dalamnya. Tetapi terlebih dari itu, sebagaimana pembacaan kita dalam Yohanes pasal 8 tadi, di sana dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu. Jadi kita bukan hanya mempunyai kemerdekaan secara fisik, lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Tetapi Tuhan Yesus memerdekakan kita. Dialah pahlawan kita. Dia datang dari sorga dengan tujuan untuk memerdekakan kita. Dan oleh anugerah Allah, Tuhan Yesus rela korbankan hidupnya, dirinya. Sehingga kita lepas dari kutuk dosa, dari kuasa dosa. Kita menjadi ciptaan baru. Kita menjadi milik dan kepunyaan Tuhan. Sebab itu firman Allah berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tuhan Yesus yang memerdekakan kita, Dia yang melepaskan jiwa kita dari kuasa dosa, yang membawa kita ke neraka. Tetapi Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berbicara tentang kemerdekaan yang membawa kita masuk ke dalam sorga. Tentu kita bersyukur karena Tuhan yang sudah memerdekakan kita. Tetapi apa bentuk syukur yang kita nyatakan di hadapan Tuhan? Apakah hanya dengan kata-kata aku bersyukur Tuhan, Engkau sudah memerdekakan aku bersyukur Tuhan karena Engkau telah baik kepadaku. Ya. Tentu itu bagian dari rasa syukur, tetapi bukan hanya itu saja yang Tuhan inginkan. Kalau begitu, apa yang Tuhan inginkan bagi kita, orang-orang yang sudah dimerdekakannya? Surat Petrus yang pertama, pasal 2 ayat 11 dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih. Jadi kita dipersatukan oleh Tuhan, menjadi saudara bersaudara di dalam Tuhan. Yesus yang sudah mati di atas kayu salib mencurahkan darahnya dan menjadikan kita manusia-manusia baru dan bersaudara di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Petrus berkata, saudara-saudara yang kekasih, ya, Petrus menuliskan dalam suratnya, aku menasehati kamu. Petrus menuliskan suratnya dan di sana dinyatakan, saudara yang kekasih, aku menasehati kamu. Firman Allah bukan hanya menghibur, firman Allah bukan hanya menguatkan, firman Allah bukan hanya sebagai sinar, sebagai air yang sejuk,
Dan firman Allah bukan sekedar ya kata-kata kosong belaka. Tetapi firman Tuhan juga menasihati kita. Setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan, apa yang kita kerjakan? Yesus dengan segenap hati datang ke dalam dunia memerdekakan kita. Dia mencurahkan darahnya sampai mati di atas kayu salib agar kita menjadi manusia baru di dalam Dia. Tentu Tuhan ingin kita sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab itu firman Allah yang kita baca saat ini dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Nah, ini yang kita perlu tahu posisi kita. Rumah kita di sorga, bukan dunia ini. Kita di sini hanya sebagai pendatang dan perantau. Ya, kita tidak akan tinggal tetap di dunia. Sebagaimana firman Allah katakan, langit dan bumi akan berlalu. Satu kali nanti langit dan bumi akan berlalu. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya pulang ke rumah Bapa. Kan di sanalah tempat kita. Di sanalah kita seharusnya ada bersama-sama dengan Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus yang memerdekakan kita semua. Sebab itu, Petrus menuliskan supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Harus menjauhkan diri, katanya, dari keinginan daging. Yaitu hidup yang tidak sesuai dengan firman Allah. Hidup yang melampiaskan hawa nafsu. Hidup di dalam dosa. Itu yang harus ya tentunya kita jauhi. Tuhan sudah berkorban, biarlah kiranya pengorbanan Tuhan tidak sia-sia. Tetapi kita sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan dengan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Dan di dalam ayat 12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Menjauhkan diri dari keinginan daging. Kemudian miliki cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya. Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, tidak semua hidup di Israel. Tetapi lewat firman Allah ini Tuhan mengingatkan kita, dimanapun kita berada, Tuhan taruh kita, kota besar, kota kecil, di provinsi, kabupaten, ataupun di desa, ya, milikilah cara hidup yang baik. Itulah kerinduan dari Tuhan, agar apa yang sudah diperjuangkan oleh Tuhan tidak sia-sia belaka. Karena perbuatan kita yang memalukan Tuhan, karena hidup dalam daging. Tapi miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi,
supaya apabila mereka memfitnah, ya, kamu sebagai orang durjana atau orang yang jahat, ya, mereka akan melihat dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Kalau nanti ada finan-finan berkenan dengan hidup kita, ya, kita bisa tunjukkan dengan perbuatan yang baik. Tuhan pernah berkata, jadilah garam, jadilah terang bagi dunia. Itu yang Allah inginkan. Kita boleh menjadi garam. Kita boleh menjadi terang bagi dunia. Dengan perbuatan yang baik. Bukan mengejar daging. Bukan mengejar hawa nafsu. Bukan mengejar dikatakan hedonisme. Dan kemudian hanya melampiaskan hawa nafsu. Tetapi hiduplah dengan baik. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, sebagai bagian dari bangsa ini. Jadilah masyarakat yang baik, jadilah rakyat yang baik, jadilah bagian anggota keluarga yang baik. Karena dengan demikian itu kita sedang mempermuliakan Allah. Ketika ada perkataan yang mencemooh kita, itu menjadi tameng, menjadi pelindung buat saya dan saudara karena kita berbuat baik. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbuat baik artinya elok atau indah. Apakah perbuatan kita sudah elok? Apakah perbuatan kita sudah baik? Jadi mari kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita dengan hidup yang elok, indah. Sehingga dimanapun kita berada, kita akan selalu dapat, ya, memberi warna, memberi rasa seperti garam dan, ya, terang dunia. Nggak perlu menonjol, nggak perlu selalu jadi kepala. Yang penting memberi, dikatakan, warna. Sehingga perbuatan baik kita dikenal oleh banyak orang. Mari kita selalu mempunyai hidup yang indah, yang elok. Dan pengaruh itu sangat mudah. Bapak Ibu, saya pernah tinggal di satu rumah, dan daerah itu terkenal dengan, ya, saudara kita, saudara tiri kita yang cukup radikal. Tapi di sana saya memberi warna. Ketika ditanya saya berkata saya pendeta. Ya, tapi bukan berarti kalau pendeta kemudian memisahkan diri dari masyarakat, tidak. Saya menjadi rakyat yang baik. Ya. Ketika Pak RT suruh kumpul, ya kumpul. Ketika tirakatan 16 Agustus, ya selalu saya ada di sana. Kita boleh menjadi pemimpin agama, menjadi pemimpin perusahaan dan sebagainya. Tetapi bukan berarti kemudian karena jabatan itu, ya, kita boleh dikatakan merasa diri dia lebih dari orang lain. Tentu tidak. Tuhan mengajarkan kita dimanapun kita berada. Marilah kita hidup dengan indah, elok. Sehingga
Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika mereka mencoba dengan banyak hal, karena waktu itu tahun 93, ketika tirakatan atau tanggal 16 Agustus mereka kumpul, ya, mereka bermain kartu dan sebagainya. Ya, kalau boleh saya bilang judi kecil-kecilan, biasa di kampung. Ya. Kemudian saya mulai diajak, mari Pak. Ya. Hanya kecil-kecilan aja kok untuk sedang untuk senang-senang saja. Saya berkata tidak, saya pendeta. Saya nyatakan itu. Saya pendeta. Jadi tentu ya saya harus memberi contoh yang baik. Sehingga kemudian ada seorang bapak berkata, apa yang bapak senang? Saya senang bermain catur. Dan kemudian mereka mengeluarkan papan catur dan sejak itu saya bermain catur dengan mereka, bahkan mewakili RT itu. Ketika saya diajak untuk bertanding di kelurahan. Saya mewarnai, saya membuktikan sebagai masyarakat yang baik. Tidak kemudian eksklusif, menyembunyikan diri, tidak. Tetapi saya keluar menunjukkan bahwa ada Yesus di tengah-tengah mereka dengan cara hidup saya yang baik. Sehingga ketika saya mau pindah dari daerah itu, bahkan mereka berkata, Pak, kenapa pindah? Kalau boleh jangan pindah, di sini saja. Ya, itu bukti bahwa kita memberi warna. Ya, jangan bahkan diusir dari kampung itu. Ya, disuruh pergi karena perbuatan yang dikatakan tidak menyenangkan. Hidup eksklusif, menutup diri, dan akhirnya menyakitkan banyak orang. Mari Bapak Ibu, isi kemerdekaan yang Tuhan berikan dengan perbuatan yang baik, yang elok, yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua bukan hanya elok, tapi patut. Sebagai anak Tuhan, mari kita hidup dengan patut. Tuhan bilang engkau ya hidup di siang hari, jangan sembarangan, jangan seenaknya sendiri. Kita harus menjadi ya contoh, teladan, warna yang baik. Ya, sebab itu hiduplah dengan patut. Apa yang bisa kita lakukan dengan baik, lakukan itu dengan baik. Ya. Jangan karena kita anak Tuhan, merdeka, sungguh-sungguh merdeka, bahkan hidup kita itu sembarangan, ya seenak kita sendiri, tidak membuat orang lain nyaman karena perbuatan kita. Tentu itu tidak diinginkan Tuhan. Tuhan ingin kita hidup dengan patut. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar dari firman Allah dan hiduplah dengan patut. Artinya sesuai dengan norma-norma yang ada. Mari kita selalu tinggikan moral kita, integritas kita. Supaya hidup ini menjadi patut. Dan itu tentu akan direkam oleh banyak orang. Akan dilihat oleh banyak orang. Apakah kita mempunyai hidup yang patut. Yang ketiga adalah teratur. Jadi berbuat baik tidak identik dengan pemberian, kalaupun itu mungkin salah satu bagiannya. Tetapi berbuat baik artinya, adakah kita hidup dengan elok dan indah? Adakah kita hidup dengan patut? Dan yang ketiga adalah, adakah kita hidup dengan teratur? Sebagai bagian dari keluarga, rumah tangga, masyarakat, ya rakyat,
Sudahkah kita hidup dengan teratur? Salah satu contoh yang paling gampang adalah ketika kita punya motor, di sana harus ada BPKB, STNK, harus ada SIM, pakai helm. Itu yang disebut dengan hidup teratur. Jangan karena kita pikir, oh saya enggak apa-apa. Ya, anak Tuhan merdeka dan hidup tidak teratur. Itu sedang memalukan Tuhan. Tuhan ingin kita hidup dengan teratur. Itu adalah kehendak Allah. Ya. Itu adalah keinginan Tuhan buat saya, buat saudara. Dan kalau kita membaca di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 atau mulai dari 9 di sana dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Mari kita tidak jemu untuk berbuat baik hingga kita akan menuai hasil yang baik. Jangan katakan menjadi lemah atau gugur di tengah jalan. Ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan. Berapa panjang kesempatan yang Tuhan berikan? Seumur hidup kita. Itulah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berbuat baik. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tidak terkecuali. Semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan yang tergabung dalam Yayasan Pendidikan Gloria Ministry Indonesia, mari kita berbuat baik. Ya. Yang elok, yang bagus, yang patut, yang teratur. Jangan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi marilah kita selalu berbagi dan kemudian bergandengan tangan sehingga ya, Yayasan Pendidikan Gloria Ministry Indonesia akan semakin berkembang karena di dalamnya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mencari dikatakan kesenangan sendiri, tidak mencari kesenangan pribadi, tetapi kita selalu bergandengan tangan untuk memajukan ya, Gloria Ministry. Dan firman Allah berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang dan terutama kepada kawan-kawan seiman. Marilah kita selalu melakukan hal yang baik, yang elok, yang teratur, yang patut, dan itu akan menyenangkan hati Tuhan.